Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah. Ini SD biru 2 ya di sini ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Ini hari ini kan hari Selasa, tanggal 7 ya, 7 Maret 2023. Kita masuk lagi pendampingan ya Bu Fitri. Ini tujuan pendampingan ya, terkait dengan pendampingan. Satu, kita kan mengembangkan diri kita, merefleksi diri kita, terus nantinya melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Tapi tema dari pendampingan 3 itu kan sebenarnya implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Tapi ada 3 nih yang menjadi tekanan utama di pendampingan ini. Yang pertama, Bu Fitri masih ingat mungkin ya, terkait dengan umpan balik dari kepala sekolah, dari rekan guru, dan satu lagi dari anak-anaknya ya, dari siswi kelas dari kelas berapa? Kelas 6. Nah, terkait itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin Bu Fitri udah pelajari itu modul 2.2. Ini implementasi pembelajaran kompetensi apa? Sosial. Kemudian yang ketiga, implementasi tentang penerapan bagja, kaitannya dengan prakasa perubahan pada diri kita ya. Nah, itu tujuan pendampingannya. Tapi dari situ gimana nih kabar Bu Fitri, kemajuan apa nih yang Bu Fitri dapatkan selama 1 bulan ini? Alhamdulillah, anak-anak ketika mulai dari pembelajaran berpihak pada murid, mulai dari diferensiasi sampai sekarang sosial emosional, perubahannya anak-anak bisa lebih antusias, bisa lebih berkembang kemampuannya dilihat dari minat-minat yang mereka punyai, gaya belajar yang mereka sukai gitu. Jadi sekarang lebih istilahnya ke anak lebih bebas, ada kebebasan kepada anak, ada walaupun belum kurikulum merdeka, saya mencoba menerapkan sedikit tentang kebebasan dan kurikulum merdeka itu gitu ya. Jadi belajar tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya di bangku, walaupun terkadang ini suasana belajarnya menjadi gimana ya, karena kan ada yang enak di bawah gitu ya. Mangga kalau di bawah, karena ingat lagi, oh iya, modul sekarang berpihak pada murid, apa yang diinginkan oleh murid gitu. Wah, hebat juga ya Bu Fitri, luar biasa, walaupun belum ke kurikulum yang baru, tetapi masih K13, tapi sudah pengembangan ke siswa gitu ya. Udah mulai berdiferensiasinya udah ada gitu ya. Itu buat saya sih apresiasi banget ya Bu Fitri ya. Alhamdulillah sih Bu. Jadi setelah kemarin itu ketika berdiferensiasi memang entah saya, tapi ada sedikit ganjalan gitu ya. Anak ketika mau dipraktekkan dia diam, ketika dia menulis dia memang ada anak yang cenderung seperti itu gitu. Ada salah satu dua orang seperti itu. Saya perkirakan wah ini sepertinya harus praktek nih gitu ya anak ini gitu. Ternyata salah perkiraan, padahal dia dalam tes diagnostik itu dia memilih itu, tapi ternyata apa nih yang kurang. Memang saya menjadi refleksi bagi saya, apa ya gini yang cocok untuk dia gitu. Ketika matematika mungkin karena kemarin kan belajarnya berdiferensiasinya baru di dalam tema, belum pada matematika, mungkin dia lebih menyenangi matematika, walaupun padahal dia pun matematika juga enggak terlalu menyukai gitu, karena dia memang jadi dia hanya memiliki kemauan bagus, kerajinan maksudnya setiap hari rajin, setiap hari masuk, walaupun dia dalam kondisi yang kurang dari teman-temannya gitu. Saya apresiasi buat anak itu gitu ya. Adapun ketika tidak ada kurangnya, bukan tidak ada kurangnya kemauan, entah itu mungkin ada ketidakpercaya dirian, ada istilahnya ya, makanya kemarin di sosial emosional dicoba diungkapkan apa sih perasaannya gitu. Kemudian mencoba menelisik kenapa sih sampai dia
rajin tapi kenapa dia kekurangan kurang percayaan dirinya itu sampai terus menerus. Pas diselidiki, oh ternyata ada teman lagi nih padahal sama-sama kekurangan. Nah kita jelaskan nih kembali melalui sosial emosional yang kesadaran sosial. Kemarin saya mencoba itu karena digabungkan, karena itu kan penggabungannya kalau sekarang per kelompok itu masih itu semua tidak heterogen gitu, tidak homogen gitu. Tadinya saya ketika heterogen itu mencoba untuk persebayakan gitu. Ketika ada yang sudah coba di kelompoknya bantu yang tidak bisa, itu kan masuk juga ke kesadaran sosial anak gitu. Kita oh ya ini belum bisa, tapi alhamdulillah nih yang bisa menjadi lebih semangat ketika dia beres itu saya mau bantu ini ya enggak silahkan. Jadi luar biasa ya, jadi siswa Bu Fitri ada rasa empati Saya dicoba walaupun masih ada pembulian itu ya, masih ada pembulian ibu kemarin dia mau, tapi dia mau mengungkapkan ibu kemarin saya jatuh dia terus gimana, jadi mencoba ya mungkin ingin ada perhatian dari saya mencoba untuk mendengarkan secara penuh dengan kesadaran penuh itu. Saya mencoba oh iya kenapa bisa jatuh, jadi plasma masih ada yang seperti itu. Terus tadi bercerita ibu kemarin saya dikejar sama orang gila, terus kenapa dikejar sama ibu abi dihuluyan bu. Nah coba apa yang dirasakan oleh pilih ketika pilihnya. Jadi saya mencoba dengan kesadaran sosial, dengan empatinya kita mencoba untuk saling ya, saya pun belajar mencoba untuk menerapkan pun saya belajar ke anak-anak. Mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Siap. Bagus sekali tuh ya, bisa Mudah-mudahan diterapkan gitu ya. Kemajuan Bu Fitri dengan siswanya juga terus Ya, mudah-mudahan. Nah terkait dengan umpan balik nih yang kemarin, intinya dari umpan balik itu jangan lupa diupload ya, udah ya udah di alhamdulillah ya di LMS. Yang jelas kita jangan sampai dudet gitu ya, LMS-nya jangan sampai kalau sekarang Bu jujur aja kalau untuk sosial emosional diawali dengan mulai dari diri itu. Saya kebetulan ngantar anak ke taman lalu lintas waktu itu. Otomatis ketika di sana saya pun tidak bisa konsentrasi, kan di situ ada isian ya, jadi saya harus konsentrasi, tapi saya sedikit ada bisa istilahnya berimajinasi apa sih, bukan berimajinasi, mengingat-ingat peristiwa yang sudah saya lalui selama di taman lalu lintas. Ternyata pulang ke rumah dengan kondisi anak, kebetulan ayah sakit, bapak saya sakit gitu. Jadi aduh terteter lah itu sampai ke beberapa hari orang lain udah eksplorasi diskusi nih. Saya masih di sini, saya coba kejar nih ngantar anak di rumah buka laptop. Saya mencoba untuk waktu luang, soalnya kalau di rumah saya buka laptop, buka HP, anak yang kecil, anak yang kedua selalu ini mah tidak bisa. Tidurnya pun sekarang itu karena sudah mulai lincah, jadi sebentar setengah jam saya beres yang lain, mau mengerjakan sudah bangun. Sedangkan yang ngasuhnya kan sampai jam 12 ke sana dia beres yang lain gitu. Jadi saya nggak bisa dibikin lagi, soalnya ada pekerjaan lain yang dia abaikan juga untuk konsentrasi di anak sebelum saya pulang. Ibu yang luar biasa pokoknya gitu untuk jadi ketika modul pembelajaran sosial emosional itu betul-betul merasuk kepada saya. Wah ini mah benar-benar harus dipraktekkan nih teknik stop bagi diri saya, minimal bagi diri saya. Ketika bapak harus dirawat, nggak ada yang ngejaga, suami sakit, ibu sakit yang biasanya ngejaga. Aduh betul-betul di otaknya berpikir lah coba saya mencoba teknik stop dengan sendiri dengan belum anak-anak di sini ya. Mendengar subhanallah, pokoknya di modul ini kebetulan ada hal sebelumnya ini. Wah saya ngobrol sama kuliah kan punya modul dari ibu. Ini modul sangat menarik nih, sosial emosional. Sesuai dengan apa Bu sebetulnya saya cita-cita dulu lah sebelum jadi guru psikolog kan ya. Wah masih ini sepertinya asik nih, sosial emosional bisa dipraktekkan, bisa punya ilmu baru tentang psikologi anak lah istilahnya seperti itu. Seru juga naya spesial berkata tuh Bu ya. Seru nih kayaknya ada diferensiasi, seru nih anak-anak bisa. Tapi ya sebetulnya kita juga udah katanya kita diskusi pun juga diferensiasi sebenarnya dengan kemampuan ya
gitu, cuma sepertinya ini lebih ada tes diagnosis yang biasanya nggak pernah kita lakukan. Terus yang melihat sebetulnya buat diri dulu teh antusias nih, ternyata pas masuk dengan kondisi kita tidak tahu ya kodarullahnya harus seperti itu, subhanallah sih teh. Berarti saya benar-benar harus mempraktikkan pada diri saya dan itu sendiri. sudah akhirnya ya Sudah, dan sekarang pun perubahan gitu ya, perubahan mudah-mudahan bisa istilahnya menenangkan diri saya dengan teknik tarik nafas tadi, kemudian pengambilan keputusan, mudah-mudahan itu bisa teraplikasikan dengan hasil yang mudah-mudahan maksimal mungkin. Nah, selanjutnya dengan umpan balik itu ya Bu ya, dari kepala sekolah, dari rekan kerja yang 5 orang, dan dari siswa yang 5 orang. Kan kalau dianalisis barangkali nih ya, kira-kira kalau sudah Bu Fitri analisis, kira-kira apa kekurangan atau hal-hal yang harus ditingkatkan kompetensi dari Bu Fitri sendiri menurut mereka satu-satu nih ya, dari kepala sekolah gimana, dari rekan kerja gimana, dari siswa gimana. Boleh saya lihat dulu umpan baliknya ya. Ini dari sekolah ya. Dari kepala sekolah. Nah, kalau dari kepala sekolah dulu, menurut Bu Fitri, apa sih menurut kepala sekolah ya, umpan balik dari kepala sekolah terhadap kompetensi Bu Fitri sendiri, ada yang harus ditingkatkan apa gitu? Nah, kebetulan di kepala sekolah itu sepertinya karena mungkin kayaknya jadi setidaknya saya sudah membantu gitu, jadi kompetensi, jadi bapak karena mungkin sudah mau pensiun, usianya sudah mau pensiun, karena melihat saya mungkin udah baik gitu kan oleh sananya gitu misalnya, karena mungkin ya ada maksudnya seperti IT, walaupun ya saya sedikit bisa gitu, tapi bisa membantu beliau sehingga beliau merasa oh ya udah gitu ya. Bahkan di situ ada kalau yang dihentikannya kalau nggak salah itu ada kosong gitu, kalau nggak salah itu ada ini ada instrumen yang dikosongkan gitu. Nah itu kan ini barusan ya semangat seperti itu gitu dari kepala sekolah, mungkin karena beliau sudah mulai masuk ke masa pensiun, terbatasnya ya istilahnya ada kejenuhan gitu, walaupun tugas kepala sekolahnya jadi mengandalkan guru-guru yang lain pun begitu pun dengan saya untuk membantu beliau dalam mengerjakan administrasi kepala sekolah, sehingga menganggap bahwa kami guru-guru itu bekerja sama dengan beliaunya sudah cukup baik, sehingga penilaian ke kami pun jika dilihat itu dari menariknya ya bagus. Tapi saya juga memang apa sih itunya gitu ya, kekurangan yang saya miliki, tapi beliau hanya tidak bisa itunya dengan hanya kan tetap semangat gitu. Sangat berkaitan dengan modul 1.2 tuh peran dan kita kan punya nilai dan peran kita nih sebagai guru penggerak. Mungkin dari pandangan Bapak KS perfect gitu ya, bagus sekali ya, walaupun banyak kekurangan. Tapi kalau dari rekan-rekan kalau rekan ada sih kalau misalkan ini keputusan terlalu cepat mengambil keputusan, kemudian suka mengeluh kalau misalnya, jadi berarti saya dan tadi teknik tadi berarti saya harus lebih berhati-hati, harus lebih menjadi seseorang yang lebih baik lah dalam segala hal, dalam pengambilan keputusan. Mudah-mudahan dengan modul yang ini dapat ya memperbaiki pribadi saya, walaupun nggak mudah ya nggak mudah itu memperbaiki itu, ada berproses. Mudah-mudahan dengan kegiatan PGP ini saya bisa menjadi lebih baik, jadi mendapatkan umpan balik jadi suatu kejutan bagi saya gitu. Nah kalau dari siswa itu sendiri gimana umpan balik? Kalau dari siswa itu kebetulan kalau misalkan yang saya kekurangan itu saya kan tidak melibatkan orang tua nih, maksudnya kurang tidak di sini ada bersama guru kelas lain, itu tidak ada, memang ada semua, nggak ada di kelas dari kelas berbeda itu belum pernah disatukan kami, jadi kami yang masing-masing kami aja gitu, kemudian guru juga yang masing-masing aja, bahkan kalaupun saya mengisi yang lain pun ketika gurunya tidak ada gitu, tidak
tidak guru lain mencoba untuk menjelaskan di kelas saya, ataupun saya mencoba ketika ada gurunya saya menjelaskan di kelas itu nggak ada. Makanya anak-anak belum pernah merasakan loh, jadi tandanya memang nggak ada gitu. Saya juga menyadari. Kemudian dari sisi orang tua dengan istilahnya mengambil profil orang tua yang kemudian dimunculkan di sekolah itu, di sekolah kami memang belum. Nah, itu umpan balik dari tiga unsur, kepala sekolah, rekan kerja, dan juga muridnya itu sendiri. Nah, itu dari menurut mereka gitu ya, kekurangan-kekurangan atau hal-hal kompetensi yang harus ditingkatkan oleh Bu Fitri. Bu Fitri sendiri bagaimana nih cara supaya kompetensi Bu Fitri itu meningkat gitu? Ya, yang pertama memperbaiki diri dengan itu kekurangan berarti menjadi sebuah gambaran diri, refleksi diri bagi saya bahwa oh ya saya kekurangan ini, saya harus menyadari dan mencoba memperbaiki. Yang kedua caranya ya bagaimana kalau dengan alhamdulillah nih, karena ini berlanjut ketika ada umpan balik ini berlanjut, ada modul yang lain seperti sekarang atau kemarin berdiferensiasi, jadi terbantulah istilahnya, terbantu dengan oh ya seharusnya nih saya ketika di sini sebelum, karena ini kan sebelum itu ya, jadi oh ternyata saya dalam mengambil keputusan agar tidak berarti orang lain menganggap saya itu keputusan miliki ada sesuatu keputusan yang salah ketika saya ambil, dan terlihat orang-orang tersebut oh jadi dia itu mungkin menurut mereka oh terlalu cepat nih mengambil keputusannya. Nah gitu, jadi oh jadi saya sebelum mengambil keputusan berarti saya harus menganalisa dulu nih, harus sebelum memutuskan A, B, C berarti saya harus apa sih yang harus sebetulnya yang lebih istilahnya lebih bisa membuat sebuah keputusan yang paling tepat, yang baik untuk diri saya dan orang lain. Berarti pengambilan keputusannya salah satunya gitu ya. Dengan cara apa tuh supaya lebih tidak terlalu cepat itu? Ya mencoba untuk merefleksi dengan teknik pos, coba dicoba walaupun baru kan itu walaupun sudah sampai ini di akhir teknik pos itu sampai ke oh saya berarti harus menganalisis, harus mengorganisasi, membuat apa sih outcome-nya gitu ya, outcome untuk saya ataupun untuk orang lain gitu. Saya mencoba walaupun ini baru, kalau sebelumnya saya hanya menganalisis kalau saya mengambil keputusan ini apa akibatnya, apa dampaknya, kemudian kalau misalkan sebelum ada teknik ini, nah sekarang saya mencoba mengaplikasikan teknik itu. Nah, siapa nih yang akan Bu Fitri libatkan dengan langkah Bu Fitri menyelesaikan masalah atau meningkatkan kompetensi ini? Pasti rekan mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, cenderung yang lebih sering berinteraksi ya itu hal yang bagus ya, berarti melibatkan rekan juga. Jangan lupa mungkin ya atas bawahnya ya, baik anak-anak anak-anaknya gitu. Terus terkait ini umpan balik mungkin ya, mudah-mudahan memang ada apa istilahnya manfaat buat Bu Fitrinya gitu, kemudian ada perubahan-perubahan yang kemudian lebih baik lagi. Nah kalau terkait dengan modul nih ya, modul 2.2 itu tentang apa sih? Pembelajaran siswa nasional. Yang udah Bu Fitri pelajari di situ bagaimana implementasinya di kelas. Implementasinya di kelas ya saya mencoba di awal menanyakan, walaupun karena belum ada roda gitu ya, saya belum sempat membuat roda emosi. Saya mencoba tadi berdialog istilahnya dengan tanya jawab, bagaimana perasaan kalian, adakah yang merasa sedih saat ini, ada yang merasa bahagia, saya pun sedih katanya. Oke, kalau kita sedih kita rilekskan pikiran kalian, walaupun nih di awal ini begitu saya masuk ke teknik maksudnya ke modul ini kan ada teknik itu langsung saya praktekkan di awal. Di awal itu anak-anak karena mungkin anak SD ketika disuruh memejamkan mata kemudian tarik nafas tahan sebentar kemudian keluarkan, wah bukannya menjadi tenang malah jadi ricuh, tertawa dan lain sebagainya. Oke, saya lagi coba. Jadi saya mencobanya teknik stop ini
sebelum tarik nafas kalian coba merelakan dulu mata, kelopak mata kalian. Karena di awal pas pertama ibu jadi pusing, jadi ngantuk, aduh karena belum terbiasa gitu ya. jadi pusing. Coba mungkin kelopak mata kalian ditutupnya tidak rileks, kalian dipaksa, jangan dipaksa. Bagaimana kalian tidur, bagaimana kalian akan tidur, rilekkan. Jadi sebelum teknik stop yang tarik nafas, saya mencoba mengimajinasikan kepada mereka. Coba anak-anak bayangkan kalian pulang sekolah disambut oleh orang tua kalian sedang tersenyum memanggil nama kalian dengan penuh kebahagiaan. Pokoknya saya kesana kemari lah dengan mencoba untuk ke anak itu. Bayangkan kalian sudah menjadi sukses, yang menjadi tentara sudah memakai seragam tentara. Jadi teknik stop itu saya coba masukkan dulu, ini jangan langsung tarik nafas ya. Jadi ada sedikit motivasi ini kepada mereka untuk agar ya mereka bisa membayangkan ya, walaupun entah apa yang di pikiran, tetap ketika ada tahan. Jadi yuk sekarang mah jangan sebut tahan dulu, udah tarik nafas anak-anak, nah keluarkan. Jadi nggak ada tarik nafas tahan, nggak ada gitu. Jadi malah ketawa-ketawa, apalagi laki-laki kan memang ya supaya saya juga kalau ketika anak mungkin ya anak SD mungkin belum terbiasa, pasti melakukannya pasti aja tertawa. Sekarang kan karena setiap hari nih Bu, saya mencoba menerapkannya setiap hari. Si ibu masih nate jual belum apa-apa udah belum disuruh udah susurian. Nah susurian heula teh acan ge acan ibu sudah ada tahan tadi mungkin ya. Jadi ya alhamdulillah sih anak-anak, gimana anak-anak ada jawab ibu riut, ibu tunduh habis teh ya enggak apa-apa. Kita belajar, mudah-mudahan setiap emosi kalian ya, saya mencoba menjelaskan menjadi lebih tenang, menjadi lebih fokus, lebih siap untuk menghadapi materi kali ini seperti anak-anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ditambah dengan biasanya kan S breaking ini sebelum ini kan S breaking tepuk fokus lah, tepuk semangat, tepuk berpola dan lain sebagainya gitu. Nah sekarang S breakingnya kita beralih ke teknik stop ini. Iya, setidaknya udah diimplementasikan. Mudah-mudahan ada dampak bagi anak. Tapi kan kita selalu membuat rencana pembelajaran ya. Ya. Itu dengan KSE ini nih, apa rencana Bu Fitri terhadap pembelajaran yang kita implementasikan di kelas dari KSE ini? Rencananya gimana? Rencananya ya setiap di FPP-nya diselingi dengan adanya kesadaran diri, dengan berdoa itu kan sadar diri, kemudian dengan tarik nafas, kesadaran manajemen diri, mencoba untuk memanage diri sendiri, tadi teknik stop, kemudian ada kesadaran sosial, selalu diselipkan pembelajaran sosial emosional ini ke setiap bagian pembelajaran, baik di pendahuluan, inti maupun di akhir gitu. Kalau di akhir kebetulan kemarin ya jarang sih kalau di akhir itu, ya jarang, paling di inti, di pendahuluan. Nanti saya akan mencoba di akhir untuk mencoba teknik stop kembali untuk menenangkan, merefleksi, istilahnya merefleksi untuk penguatan dalam KSE kesadaran diri. Jadi penguatan apa sih refleksi bagi anak ketika sudah melakukan pembelajaran selama 1 hari tadi. Dan itu jadi perbincangan dan perdebatan kita waktu rukol sama elaborasi ya Bu ya? Ya. Jadi KSE itu ada yang bilang di awal, di tengah, di akhir pembelajaran. Jadi banyak apa istilahnya diskusi kita gitu. Tapi menurut Bu Fitri yang bagusnya itu di mana tuh posisi KSE? Posisinya karena yang pertama itu kesadaran diri, maka kita harus menyadarkan diri dulu ya, menyadarkan diri. Anak kita pun sama, bahwa sadar bahwa kita adalah seorang pendidik yang perlu menyadarkan juga anak-anaknya agar hadir kesadaran penuh, mindful, maksudnya kita ada di sana gitu. Anak-anak pun sama, jangan sampai ketika kita memberikan pembelajaran mereka pikirannya entah itu lapar, entah itu ada perasaan sedih. Kita mencoba walaupun teknik-teknik yang sederhana tadi gitu. Saya belum sampai tadinya saya berencana untuk musik instrumental ya, tapi kita mencoba dulu ini sampai ke mereka, inginnya saya gitu, sampai ke mereka tidak tertawa ketika
masih merasa candaan gitu iya ya. merasa wah si ibu teh naonan gitu ngapain tahan nafas gitu padahal saya udah suruh itu ini mencoba untuk menenangkan dan ini berikan lagi penguatan kepada mereka. Jadi menurut saya ya di awal perlu itu kesadaran diri, kemudian pengelolaan emosinya, manajemen dirinya ya diperlukan ya di awal gitu. Kegiatan inti juga perlu nggak itu KSE? Iya, tapi lebih intinya sebelum kegiatan itu kegiatan awal Iya, dulu. awal. Jadi awal, nah kegiatan inti itu lebih ke kesadaran sosialnya, kemudian pengambilan keputusannya, apa saja yang perlu kalian, ya maksudnya anak-anak dan saya pun sama pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Siap. Jadi intinya sudah mengimplementasikan KSE dan siap merencanakannya. Namun dari implementasi KSE terus Bu Fitri sudah punya rencana nih ya. Apa sih harapan Bu Fitri dengan pelaksanaan implementasi KSE ini? Harapannya anak-anak bisa lebih, yang pertama bisa lebih menjadi seseorang yang lebih baik lagi dengan bisa mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, mengontrol sikap sosialnya gitu, lebih lebih meningkat lagi baik dari akademiknya, segi keterampilannya, karena dengan sosial emosional berarti dia mereka sudah mengelola dirinya untuk siap belajar sehingga pengetahuannya pun, keterampilannya, kemudian sikap sosial dengan temannya itu bisa menjadi meningkat gitu. Jadi lengkap sudah ya, berdiferensiasi dapat, KSE dapat, jadilah siswanya P3 ya, profil pelajar Pancasila ini mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan dengan maksimal, bisa maksimal. Betul, jadi harapan Bu Fitri benar tercapai juga. Mudah-mudahan amin. Nah terkait dengan Loka 2 masih ingat nggak? Itu Loka 2 yang kemarin ya. Oh iya. Nah di Loka 2 itu kan kita ngebahas visi ya. Bu Fitri sendiri gimana nih? Apakah Bu Fitri sudah menggunakan metode Bagjanya untuk visi misi itu? Mencoba metode Bagja ya saat ini belum lagi dilanjut ya. Kalau yang kemarin sudah kita coba untuk sisi Bagjanya, alhamdulillah berjalan, tapi nah itu karena harus berkelanjutan nih, masih tertahan karena ada tugas yang lain nih, jadi oh ya kita berkonsentrasi dulu, jadi ya masih agak terpotong-potong gitu ya, makan belum berlanjut ke lebih jauh. Tapi gitu. Setidaknya Bu Fitri kan udah menggunakan metode Bagja untuk perubahan prakasa diri gitu ya. Jadi intinya udah gitu ya. Udah. Coba apakah misalnya dengan metode Bagja itu sesuai nggak apa yang ada di visi yang diinginkan dan yang dibuat oleh kita gitu? Apakah dengan metode Bagja ini visi misinya tercapai atau tidak? Alhamdulillah Bu, dengan metode Bagja membantu sedikitnya dari bagian elemen atau komponen dari visi itu menjadi istilahnya tercapai, walaupun maksudnya tercapainya dalam 100% ya maksudnya atau berapa persen kalau ya, persentase gitu. Persentase kalau misalkan visi yang saya buat yang minimal dari itu ada 50% lah bisa terwujud gitu. 50% dari 50 dari Bagjanya itu kan, karena banyak komponen yang harus kita capai dari visi itu ya. Metode Bagja ya. B itu buat pertanyaan. Siap. Terus ambil pelajaran buat jadi baca, iya betul, ambil pelajaran. G-nya gali mimpi, kemudian Bagja, jabarkan rencana, A-nya baru ambil eksekusi. Jadi intinya sudah, dan walaupun baru sudah dieksekusi, walaupun hasilnya mungkin sudah tercapai tapi belum seluruhnya tercapai dari semua visi ya. Nah kira-kira apa ya tantangannya dari metode Bagja ini sehingga bisa hanya 50% yang baru tercapainya gitu? Apa tantangannya? Mungkin ya lingkungan juga ya, lingkungan walaupun di sini mendukung, tetapi
kalau dilihat dari visi sekolah ataupun visi yang pernah saya buat, yang masih ada beberapa yang mendukung, tetapi mau sih gitu kita pakai biasa aja gitu. Dan masih ada atau ideal tuh gitu, nah, jangan jadi terlalu ideal gitu mungkin. nih nyari wes cari ribet gitu kan. Oh iya, jadi mencoba untuk ya tadi kembali ke komunikasi mungkin ya, sebagai peran sebagai guru penggerak atau peran dia sebagai guru dengan mengaitkan dengan sosial emosional, mencoba untuk menjelaskan tentang kesadaran sosialnya. Mungkin kita harus lebih dilatih dengan bisa berkolaborasinya dengan teman-teman sejawat, sehingga bisa berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga program atau metode Bagja bisa tercapai sekaligus visi yang sudah kita rencanakan. Jadi benang merahnya adalah lingkungan. Tantangannya itu adalah lingkungan. Ini lingkungan bisa eksternal, bisa nah lebih ini kan kalau masyarakat di sekitar istilahnya melihat bagus, jadinya pokoknya karena hanya melihat dari luar, tapi kan tantangannya nggak terlalu apa gitu ya, dengan orang tua alhamdulillah saling mendukung gitu ya, walaupun nah ini misalnya kekurangan bagi saya ya, maksudnya belum melibatkan secara penuh peran dari orang tua siswa terhadap sekolah ini. Nah, kalau tantangannya udah ada, kira-kira untuk menjawab tantangan itu loh gitu, langkah apa yang akan Bu Fitri kerjakan, dilaksanakan supaya visinya itu bisa kita capai 100% gitu. Kalau yang pertama mungkin koordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang sejawat, dengan revisi yang kita miliki, kemudian kita coba berkoordinasi dengan unit sekolah minimal unit sekolah bahwa kita ini kita memiliki program metode Bagja ini mencoba untuk istilahnya mencapai agar bisa maksimal tujuan sekolah kita, istilahnya tujuan sekolah kita ini bisa tercapai. Jadi kata kuncinya sosialisasi. Rencananya itu kapan tuh sosialisasi akan dilaksanakan sehingga kita bisa melangkah ke visi yang 100% maksimal ya? Ini itu harus memerlukan seperti sekarang Kak. Kebetulan sekarang tuh Bapak sudah lepas tadinya kan 2 jabatan tetap kemarinnya saat pendampingan itu memang agak saling tarik menariknya karena waktu, kemudian kepala sekolah mungkin banyak kesibukan di luar, entah itu rapat dan lain sebagainya, sehingga kami pun ketika ada rapat penyampaiannya hanya dari mulut ke mulut. Nah mungkin yang harus diperbaikinya ya kita harus berkoordinasinya, benar-benar harus ada kolaborasi, apalagi saya kan CGP di sini ada 2, mungkin berkolaborasi bagaimana dengan rekan saya, bagaimana menciptakan, karena ini menjadi salah satu kalau misalkan tanggung jawab itulah tanggung jawab kami mencoba untuk mencapai sebuah visinya. Jadi bisa tercapai akhirnya ya mudah-mudahan dengan gitu. Ya, kita hanya punya usaha ya, usaha dan doa. Nah ini tentang pendampingan nih, pendampingan sebelumnya kita punya rencana seperti ini, nanti pendampingan keempat dan seterusnya pasti harus punya rencana. Tapi ini apa yang udah baik menurut Bu Fitri dan apa yang harus kita tingkatkan dalam masa pendampingan ini? Sebenarnya alhamdulillah Bu, jadi dengan seperti ini saya sudah ya sudahlah, ini maksudnya yang terbaiknya bisa ngobrol gini ya. Nyaman saya punten bisi saya karena saya kalau udah berbicara seperti ini mungkin terlalu apa, memang bawaan ibu ya, tapi bagus jadi lebih terbuka kan. Jadi saya punya istilahnya teh ngecoblak dan lain sebagainya gitu ya, begitu. Jadi entah itu mungkin suara saya agak seperti ini memang bawaan saya gitu. Ibu menerima, terima kasih, menerima segala kekurangan saya yang seperti ini gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang bisa ibu bisa dengan terbuka ya, walaupun belum sih curcol ya. Ya tapi mudah-mudahan ini dapat meluapkan
perlahan di hati saya. Itu kelebihan ya, yang udah bagus gitu. Nah sekarang apa yang harus kita tingkatkan dalam pendampingan? Meningkatkan mungkin ya tadi kalau misalkan tadi saya ke ibu ada kekurangan, saya mencoba untuk ke ibu gitu untuk barangkali apa yang harus saya berikan ya. Ketika ada umpan balik dari ibu, apa sih yang harus saya perbaiki selama ini, karena kan saya udah mengungkapkan nih, Bu sebetulnya saya seperti ini di keluarga, di rumah, dan di sekolah gitu. Nah apa sih Bu, saya jadi ada umpan balik ibu, apa kekurangannya, dan seharusnya mencoba dari ibu ada masukan ke untuk saya agar bisa menjadi bisa memanage, istilahnya saya memanajenya ya memanajenya kata bingungnya mas sampai tengah malam, ya itu saya Bu menyadari. Nah, karena apa ya, karena mencari waktu yang terbaik. Kalau misalkan dari anak tuh kebetulan sampai jam 9 pun sampai jam 10 saya udah mencoba ngidurin anak. Kemarin saya mencoba untuk ingin koneksi pengen beres gitu ya. Jam 8 saya udah tidur, saya ingin makan dengan tenang, sholat tenang, bisa tetap jam 8 udah tidur, dia terbangun lagi sampai jam 10. Nah itu kalau misalkan ini, kalau misalkan menurut ibu apakah jadi adalah umpan balik ke saya jam 10, jam 11 atau sampai jam 12? Saya pernah sampai jam 12 setengah 1 itu mengerjakan LMS ya. Karena ada waktu lain, kalau misalkan pagi-pagi berdiri jam kita semakin riuh dengan dua anak yang harus saya urus, itu lebih riuh. Paling hanya punya waktu sesudah sholat subuh atau sebelum sholat subuh dari jam 4 atau setengah 4 buka LMS, bukan sholat tahajud. Makanya kalau buka LMS itu hanya beberapa waktu gitu, menyiapkan sarapan, bekal dan lain sebagainya. Jadi intinya yang dibutuhkan Bu Fitri adalah coaching tentang manajemen waktu umpan balik saya umpan balik buat Bu Fitri dari PP gitu ya, dari PP umpan baliknya harus seperti apa gitu ya. Nah insya Allah rencana-rencana ke depan ya pendampingannya kaitannya dengan coaching manajemen waktu gitu. Terus kalau yang diperlukan saat ini di pendampingan IPA gitu ya insya Allah itu nanti setelah sesi ini ya saya coba coaching manajemen waktu gitu. Nah itu kan ada persiapan RPP ya, RPP kemarin udah diupload kan yang berverifikasi ya. Nah saya akan umpan balik RPP yang KSE nya ya, dan juga yang diferensiasinya ya. Nah saya sudah buka sedikit RPP yang dari Bu Fitri yang di LMS yang diferensiasi, memang begitu, makanya ada penelitian dari hasil. Nah insya Allah saya akan umpan balik gitu ya RPP-nya. Tapi menurut Bu Fitri RPP saat ini yang Bu Fitri kerjakan gitu ya dibuat, ada nggak kesulitannya untuk menyusun KSE-nya? Maksudnya RPP yang berdiferensiasi dan KSE. Saya nggak ada kesulitan menurut saya. Pertama kalau misalkan ibu sudah melihat RPP saya, tapi menurut saya nggak ada kesulitan karena KSE di sini kan terintegritas dengan pembelajaran yang saya lakukan, itu mengajar di kelas. Jadi saya selipkan nih KSE-nya gitu. Jadi tidak secara mandiri, tidak secara eksplisit, tetapi secara terintegritas. Jadi saya memasukkan nih, memang kan dari sana juga mengintegritas dari diferensiasi dan berarti kan digabung istilahnya, dimasukkan, diselipkan ya. Menurut saya sih enggak terlalu, tapi entah itu ketika sudah menganalisis RPP saya. Tapi boleh saya lihat dulu nggak yang udah di print untuk ini kalau ini sosial emosional sebelum pendampingan 4 ya ini ya. Ya. Ini KSE-nya. Nah ini ya seperti ini betul. Nah ini udah tergambar. Jadi memang cuma ini kan sebelum RPP ya, betul di sini. Tabelnya ini berarti bukti bahwa Bu Fitri sudah melaksanakan diagnostik ya, asesmen diagnostik. Sudah terlihat yang menggambar, yang menyanyi, ini praktek langsung menulis. Jadi ini kan ada 4 kelompok. Kinestetik yang mana udah tahu berarti ya. Audio yang mana, visual yang mana. Ini mah udah perfect ya. Nah tinggal ini KD-nya banyak banget tapi 1 hari. Ya maksudnya ini KD kan ini bukan di sini tuh saya tuh sebagai sumbernya, sebagai sumber dari pembelajar, dari sumber belajar itu kan ada, kalau di SD ya ada buku guru. Bukan tema ini buku tema. Tema 8. Tema 8 ini buku guru, ini buku siswa. Saya mencoba ya
Ya, ini untuk siswa, ini untuk guru, ini panduan untuk guru. Kalaupun misalkan ini memang sangat berbeda lah, tapi maksudnya kan saya masuk ke sini tuh. Jadi saya mengambil acuannya dari sini. Kurikulumnya walaupun udah ada kurikulum, tetapi sebagai acuan sumber belajar saya yaitu dari sini gitu. Ini kan sama ada 3 dalam satu pembelajaran. Nah ini dalam satu hari itu ada KDI. Dalam satu hari itu JP-nya dijelaskan nggak ini satu hari maksudnya berapa JP gitu? Berapa kalau Berapa di JP? ininya tuh di apa di kegiatannya di menit-menit. Jadi berapa jam belajar? 6 kali 35. Nah sebaiknya dicantum juga di sini iya. dalam kurung satu hari dalam kurung 6 kali 35. 35